lagi kita jumpa lagi di dalam ngaji online yang ke-58. Acara pertama seperti biasa adalah ngaji surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustadz Arifur Rahman, Muhammad Arifur Rahman dari Bandung ya Ustadz Arif. Nah ini baru ada Ibu Farida Akbar dari Lampung. Terima kasih Bu Ida. Ini kakak ipar saya, kakak suami saya ini langsung ya dari Lampung, Ustazah. Nah, enggak juga sih ya, aja sih. Dan hari ini Bu Ida kita akan nanti ustadznya itu adalah Trana ya. Ustadz Trana itu adalah alumni dari kajian Islam dan Psikologi Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI. Jadi kakaknya Ustadz Arif ini kakak program studi ya. Itu lulus tahun 2011. Sementara Ustadz Arif belum lulus ya? Belum. Lagi nulis tesis. Ya, baik, silakan Ustadz Arif untuk ngaji Yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Ibu Prof. Terus kemudian ya Bu Farida Akbar yang sudah alhamdulillah bergabung di tengah-tengah majelis ilmu kita. Seperti biasa sebelum kita mulai kita isi dulu dengan istighfar, syahadat, sholawat dan doa-doa lainnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. موصلنا جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع أهل الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها وموصلنا جميع أولياء الله خصوصا ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وموصولنا جميع المرحومين من استمعناها وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وموصولا جميع المرحومين في هذا المجلس المذكور في قلوبنا. Silakan Bapak Ibu untuk menyebutkan nama-nama almarhum di dalam hatinya masing-masing.
ونخصوصا إلى جميع المرحومين من اتبعناها هنا بسببه ولأجل واصل إلى المرحوم من اتبعناها هنا بسببه ونخصوصا إلى جميع المرحومين المرسخ في قلوبنا في نفوسنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بدعاء أن الله يقبل الدعاء ويعجل بالإجابة. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله، يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله، يا كاشف الغم يا كاشف الوباء يا كاشف الأسقم. Kita doakan bersama-sama semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rahmat dan maunah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang saat ini diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, dilapangkan hatinya, disabarkan hatinya, dan semoga dicepatkan pulih kembali kepada keadaan sehat walafiat. Anallahu ala niyatin anallah yu'ajjilu bil ijabah. Anallah jamilna bil afiyah was-sihha was-salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى ومفاف الموت على دين الإسلام بلا قول بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Sadaqallahu maulanal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Arif Rahman untuk bacaan Yasinnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan teman-teman kita yang sedang sakit ya segera dipulihkan sehat kembali. Baiklah, pada sore hari ini kita sudah narasumber kita, Ustadz Agung Tranajaya sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Gimana Profesor, sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Ini Ya, Ustadz Arif, Ustadz Agung ini adalah kakak kelasnya Ustadz Arif ya, lulus tahun 2011 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Ustadz Agung ini namanya seperti orang Sunda ya, tetapi lahir di mana? Di Bengkulu ya. Ceritanya gimana ini? Pengen tahu sedikit ya sebelum ngaji ya. Ini kelihatan nggak ininya, share screen-nya? Ya, kelihatan. Tapi nggak bisa full. Kenapa nih nggak bisa full? Saya nggak tahu kenapa nih. Oke, bisa. Ini lahir di Bengkulu ya, 18 September 83. Wah, masih muda sekali ini, alhamdulillah. Muhammad Agung Tranajaya, MSI. Jadi ceritanya gimana nih? Kayaknya logatnya logat Sunda, mukanya muka Sunda, tapi lahir di Bengkulu. Bisa diceritakan kah? Ya, ini mengikuti orang tua hijrah, tepatnya mengikuti program transmigrasi tahun 82. Setahun di sana saya lahir, ya 83. Jadi orang tua saya asli Bengkulu. Jawa Barat, dari Galunggung, waktu Galunggung meletus itu. Ya. Oh, jadi pas Galunggung meletus, terus hijrah ya, pindah ya, transmigran ya. Iya, transmigran. Nah, itu sampai usia berapa di Bengkulu? Masa kecil saya di sana, ya dulu belum ada TK. Jadi sempat mengalami, saya belum kenal listrik waktu itu, ya. Oh ya, oh. Saya diceritakan orang tua lahir tanpa listrik, tanpa bidan, tepat pada 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Yeah. Nah, kalau di dalam Sunda itu Dzulhijjah itu disebut bulan Raya Gung. Oh, maka saya diberi nama Agung untuk mengingatkan bulan kelahirannya, bulan Dzulhijjah. SD ya di sana. Terus SMP. Kenapa ada Tranajaya? Kenapa ada Tranajaya itu apa? Nah, trananya itu untuk mengenang lahirnya di tempat transmigrasi. Oh, gitu. Jadi Trana. Nah, jayanya itu ya sepotong doa ya, mudah-mudahan ya lahir di transmigran, iya berjaya, amin amin ya robbal alamin. Oh, cerita begitu. Oke, jadi SD di sana ya, di Bengkulu SD ya. di sana. Jadi bukan apa, kemudian MTS-nya Madrasah Sanawiyahnya di mana? Ya, kemudian SMP sempat negeri, SMP negeri 3 waktu itu, Muko-Muko. Nah, saya tinggal di masjid karena jarak dari rumah saya ke SMP juga jauh, sehingga tinggal di masjid. Kebetulan di masjid itu jadi tempat belajarnya santri pesantren Hidayatullah. Nah, saya melihat kok ini enak sekali nih anak-anak santri ini. Kita sekolah mereka ngaji gitu kan, saya juga mau ngaji. Saya minta izin, saya mau masuk pesantren. Izinkan, kemudian 1 tahun karena di sana pesantrennya belum, fasilitas pendidikannya belum memadai, akhirnya saya diberi kesempatan untuk ke pesantren pusatnya, pesantren Hidayatullah Pusat di Kalimantan Timur. Ya Allah, SMP itu sudah udah keluar ya dari Bengkulu ya, dari Muko-Muko. Ya. Ini hebat, luar biasa, Masya Allah. Karena biasanya kan anak masuk pesantren tuh harus disuruh-suruh ya. Tapi ini malah Ustadz Agung malah mau sendiri ya. Luar biasa ini. Motivasinya justru karena melihat ya. Iya, betul. Karena melihat kehidupan santri-santri itu kayaknya bahagia sekali gitu. Ngaji, sholat jamaah, sholat malam itu betul-betul menarik gitu. Oh, ya oke. Jadi Madrasah Sanawiyahnya di Kalimantan? Iya, di Kalimantan Timur. Balikpapan ya?
Balikpapan, ya. Terus dari sana? Dari sana? Aliyah, terus lanjut Aliyah juga? Enggak, saya lanjut di Aliyah Hidayatullah Bogor, Cisarua. Ya ampun, bener-bener deh, luar biasa. Supaya lebih dekat kan, kalau dari Bogor ke Bengkulu nggak sejauh dari Kalimantan. Oh iya ya, emang kalau dulu mau ke iya, jadi berarti harus lewat Jakarta dulu soalnya kalau mau ke Kalimantan ya? Iya, dari Tanjung Priuk dulu berangkatnya lewat kapal Kambuna itu. Waduh, itu masih remaja ya, tapi punya motivasi yang sangat besar. Terus orang tua melepas begitu saja ya, anak sulung nih berarti ya kan? Enggak, saya anak kedua. Oh, anak kedua dari? Ya, dari 4 bersaudara. Ini paling lain sendiri ya. Oke, jadi madrasah aliyahnya di Bogor. Nah, baru dari situ melanjutkan S1-nya ya? Dari Bogor tidak langsung kuliah, saya ngajar dulu 1 tahun, ngajar tahfidz di SDIT Ruhama Depok. Kerja juga pernah ya, kerja di desain grafis. Setelah itu baru kuliah di Lipia Jakarta, diploma. Kemudian lanjut S1 di Al-Aqidah dan S2 di Universitas Indonesia. Dan bertemulah dengan Bunda Reni Akbar Hawadi yang Masya Allah telah membimbing saya. Terima kasih. Aduh, Masya Allah. Ini Ustadz Agung perjalanan hidupnya ya. Itu jalannya dengan tekad yang sangat kuat, ya, kemauan yang luar biasa. Anda bisa akhirnya mencapai pada posisi saat ini. Ya, mudah-mudahan lanjut lagi kuliahnya ke S3 ya. Terus amin, ini dari pekerjaannya ya. Sedikit apa sih ini kok namanya Cikal Cendekia Salsabila Foundation. Jadi ini untuk apa nih yayasan ini untuk apa ceritanya? Jadi ceritanya saya kan bergabung di Hidayatullah. Nah oleh Hidayatullah saya ditugaskan untuk cobalah di Jakarta Utara itu bikin sesuatu lah yang berguna gitu kan. Saya ke sana, saya sudah ada teman di sana di Pluit, tepat di samping Waduk Pluit itu. Saya ke sana hilang apa yang mau saya katakan itu karena gak bisa saya ngomong apa-apa. Tempatnya sempit, pengap. Masya Allah, luar biasa tuh. Baru pertama kali saya masuk ke lingkungan seperti itu. Padahal daerah Pluit itu bukannya daerah orang-orang kaya ya. Tapi sampingnya, ini daerah nelayan ya. Sampingnya, jadi sampingnya itu ya tempatnya Pak Gubernur Ahok dulu di samping. Jadi kalau mau melihat kontrasnya kehidupan dunia itu di situ tepat itu. Sampingnya rumah elit, sampingnya lagi itu rumah-rumah di pinggiran Waduk Pluit itu. Nah akhirnya saya gimana ini, kita mau bikin apa di sini? Ya sudah bikin aja yayasan sosial. Jadi di sana itu situasinya ya mohon maaf keras begitu, keras. Ya orang-orang situ sih bilang ini Texasnya Jakarta katanya. Oh, keras tuh maksudnya banyak preman-preman gitu? Banyak preman, banyak pengedar ya. Anak SD udah biasa merokok itu ya di sana itu. Oh, banyak maksiat kali ya, karena Jakarta Utara identik dengan itu kan. Ya Allah, kira-kira ya begitulah. Robi, bisa Agung sampai ke sana ya. Masya Allah. Akhirnya kita dapat bantuan rumah dari salah seorang muhsinin ya, Ibu Hajah Helmia namanya. Kita dikontrakan rumah cukup besar di dalam lingkungan itu. Ya akhirnya kita dirikanlah TPA ya, tempat belajar anak-anak. Ya anak-anak mulai dari SD sampai SMP, SMA, ada yang mahasiswa juga. Ya di situ menampung 250 orang anak, 50-nya yatim. Ya, memang unik-unik kalau ditanya kamu di mana ayahmu? Ayah saya di penjara, Ustadz gitu. Kenapa? 250 anak yatim. Enggak, 250 anak, yang yatimnya 50. Oh, masa banyak juga dong, berarti 20% ya? Banyak sekali di situ, padat penduduk, Bun. Padat sekali di situ tuh. Nah, kemudian itu sudah berjalan 3 tahun. Tahun keempat ini kita dapat binaan lagi di Kamal Muara. Yang saya posting di Facebook itu, Rumah Tahfidz Apung itu. Itu lebih banyak lagi santrinya, ada 300 orang di situ. Masya Allah. Kok kayak tangan dingin ya, langsung kayaknya
tertarik masyarakat dan percaya dengan Ustadz Agung gitu ya, menyerahkan anaknya untuk belajar ngaji. Apakah mereka selama ini memang tidak ada pembinaan atau bagaimana ya Ustadz Agung ya? Ada pembinaan, tetapi apa ya, kalau yang dibutuhkan itu lebih banyak begitu. Masjid ada, ya guru ngaji juga ada, tapi tidak bisa melayani semua anak di sana karena banyak sekali padat penduduk begitu. Ya kita bikin tim lah, ada teman-teman di sana, ada yang menetap di sana di rumah tahfidz, ada di rumah. Kalau di Muara Baru itu di Waduk Pluit namanya Rumah Belajar Cikal Cendikia Salsabila. Kalau di Muara Kamal itu namanya Rumah Tahfidz Apung. Karena memang di atas air itu posisinya. Ya, di atas di samping reklamasi itu. Saya tuh terus terang ini nih teman-teman ya, kan banyak sekali sudah bertebaran ya alumni-alumni dari kajian psikologi, dan begitu lulus langsung nggak pernah ketemu, tapi ketemunya di mana? Di Facebook ya. Jadi dengan Ustadz Agung begitu juga. Saya pikir ini kok unik banget ya, ada rumah apung segala, terus ini di mana-mana gitu, yang kayaknya tidak lazim. Ini Ustadz Agung nih yang kayaknya di luar mainstream nih kayaknya, jadi beda banget. Jadi masih ada tuh yang rumah tahfidz apung itu masih ada? Masih sekarang. Ya, harapannya ke depan di Jakarta Utara itu kita punya tempat menetap. Karena selama ini ya kita di daerah, istilahnya itu daerah hijau gitu. Daerah yang nggak ada sertifikatnya, tanahnya itu punya pemerintah sebenarnya, tapi terlanjur dijadikan tempat bermukim yang padat oleh penduduk setempat. Banyak program sosial di situ, ya kita juga ya tidak mungkin juga menutup mata begitu kan, apa yang bisa kita lakukan di sana. Makanya kita beri nama Cikal Cendikia Salsabila itu yayasannya tuh, Cikal Cendikia. Ya meskipun banyak keterbatasan, kita tetap berharap mereka itu jadi cikal orang yang cendikia lah gitu. Salsabila itu kan mata air ya, mudah-mudahan di teriknya ibu kota ini ya adalah oase-oase gitu ya, yang bisa dirasakan kesejukannya oleh orang-orang yang tinggal di daerah-daerah padat dan mohon maaf agak kumuh seperti itu. Wah, Masya Allah. Ini namanya syarat makna ya yayasan ini. Tapi Ustadz Agung dan teman-teman, apakah hal ini nggak dilaporkan kepada pihak pemerintah daerah setempat gitu? Apa pemerintah daerah setempat memang atau keterbatasan dana atau keterbatasan tenaga atau bagaimana ya? Kok sampai tadi kan sampai kayaknya udah keterbatas semuanya gitu, kayaknya udah nggak layak mungkin hidup di sana ya orang-orang tersebut. Ya, dilaporkan. Kita kan yayasannya resmi, ada notaris, ada. Nah, masalahnya ketika kita membuat tanda daftar yayasan, itu ditolak oleh Dinas Sosial karena itu daerahnya daerah hijau. Ya, kalau yayasan kalau mau bikin TDY, tanda daftar yayasan itu harus di daerah yang perkantoran. Ya kita bingung. Bagaimana mau punya kantor di daerah perkantoran, di situ mahal sekali. Ya, akhirnya sampai sekarang ini belum ada jalan keluar ya. Ya kita tetap saja melakukan pelayanan dengan keterbatasan yang ada. Akhirnya ya santri-santri di situ yang sudah SMP kita kasih jalan keluar untuk sekolah di luar, di pesantren ya, di Bekasi ada jaringan kita di Hidayatullah Bekasi, ada di Depok, di Setie ya, yang ada yang lagi kuliah. Jadi kita tarik keluar supaya mereka bisa mengenyam pendidikan, dan harapannya itu saat dengan pendidikan yang mereka terima itu dapat kembali membawa solusi ya, membawa pengabdian mereka ke tempat asalnya begitu. Wah, luar biasa ini kiprahnya Ustadz Agung. Terus mungkin ini yang di bawah nih ada hubungannya ya. Apakah yayasan ini ada bagian dari judulnya, tadi saya agak bingung, Grand MBA. Itu tadi adalah Institute of Business Administration. Taunya Gerakan Dakwah Belajar dan Mengajar Al-Quran. Ini bagaimana dengan hubungan dengan Hidayatullah itu gimana? Ya, kalau Grand MBA itu program dakwah. Jadi
ya ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh Al-Quran. Ya, itu keyakinan yang mendasari program itu. Sehingga bagaimana caranya? Ya nggak ada cara lain selain dekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Maka program ini kita harapkan menjadi gerakan. Akhirnya artinya gerakan itu kan yang menggerakkan banyak orang terlibat dengan cita-cita yang sama. Apa itu cita-cita yang sama? Itu menjadi orang yang terbimbing dan terpimpin di bawah naungan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian bentuknya apa di masyarakat? Bentuknya ada dua, yaitu yang pertama Majelis Al-Quran. Ini sudah banyak sekali ya karena ini kan bersifat nasional. Saya sering ke daerah mengisi pelatihan-pelatihan, ya ini yang dilatihkan ini bagaimana membangun gerakan ini, gerakan dakwah mengajar dan belajar Al-Quran. Bentuk pertama Majelis Quran, pesertanya dewasa yang disebut majelis, bermajelis di situ, yang diajarkan adalah Al-Quran. Bentuk kedua adalah rumah Quran. Nah, ini untuk anak-anak. Rumah Quran itu pendekatannya untuk anak-anak. Ini juga saya yakin sekarang sudah ribuan ya rumah Quran Hidayatullah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Jakarta sendiri targetnya 1.000 rumah Quran. Ini baru mencapai 250 di Jakarta ini rumah Quran. Ini anak-anak datang ngaji, ya kita sediakan gurunya, ya kita bekerja sama dengan masyarakat. Ada yang punya rumah kosong, ruko, bagaimana kalau kita pakai untuk ngaji, ya silakan ya begitu. Jadi polanya bekerja sama. Bahkan ada yang seperti di Angke ya, ada rumah Quran Halimah, itu rumahnya punya istrinya Helmi Panigoro, Pak Helmi Panigoro itu. Beliau punya rumah di sana, salah satu rumahnya nggak dipakai, ya sudah dipakai rumah Quran saja. Di situ ada 15 santri dan beliau biayai juga itu ya konsumsinya segala macamnya. Ada yang begitu. Ada juga yang ya rumah saja ya kita carikan dari yang lain ya untuk biayanya. Jadi begitu dua-duanya, dua bentuknya ya Majelis Quran dan rumah Quran. Ya dengan seperti itu jadi kita berharap masyarakat ini dekat dengan Quran, itu aja ya kepentingannya itu. Mungkin ya, itu gambaran umumnya. Ya, Ustadz Agung kalau nggak salah juga programnya itu saya baca tuh di Facebook ya, ada sekolah dai. Itu bagaimana? Ini apa? Tadi kan rumah Quran untuk anak-anak ya, sementara majelis Quran untuk orang dewasa. Ya, jadi itu secara periodik ya, setiap bulan berapa bulan terus tamat, udah mereka terus kemana? Dan ini tambah dengan sekolah dai, ada hubungannya nggak? Ada ya, kalau sekolah dai itu untuk menyiapkan tenaga pengajarnya. Ya, jadi rumah Quran itu kan perlu pengajar. Ya, diantaranya yang reguler itu disiapkan dari sekolah dai. Tetapi tetap sih tidak cukup, karena sekolah dai itu kita baru bisa meluluskan 25 orang perangkatannya. Karena kapasitasnya ya, daya tampungnya di Bogor itu seperti itu. Tapi alhamdulillah ini sudah angkatan ke-6. Ya sudah berjalan angkatan ke-6. Jadi mereka dari seluruh Indonesia kita open recruitment seluruh Indonesia, ada yang dikirim oleh lembaga, ada yang datang sendiri. Bahkan kami pernah menerima peserta dari Mentawai, itu KTP-nya masih Katolik dan belum disunat. Jadi itu pengalaman luar biasa. Kok belum disunat? Ya gimana lagi, tertarik dengan program itu, ya sudah kita bawa ke puskesmas, disunat, akhirnya belajar. Nah, sekarang udah lulus, jadi dia 2 tahun itu. Harusnya 1 tahun karena dari 0 ya. Ya akhirnya 2 tahun, ya alhamdulillah sudah bisa lah ngajar ngaji, pulang ke Mentawai. Oh, jadi sekolah dai untuk mendidik calon untuk mendidik dai ya, untuk mengisi rumah-rumah Al-Quran tadi ya. Dan itu programnya 12 bulan. Jadi mereka itu dikontrak dengan Al-Hidayah. Setelah mereka mendapatkan sertifikat sebagai dai, mereka harus punya obligasi gitu mengajar di rumah Quran atau majelis Quran gitu kan, atau rumah Quran aja. Sebenarnya tidak mengikat juga ya. Yang punya kewajiban pengabdian itu apabila ada yang ngirim. Ya, ada yang ngirim itu misalnya Masjid A ngirim lah, itu kita kembalikan ke yang mengirim tersebut. Jadi ikatannya dengan yang mengirim.
Kalau itu datang sendiri, maka ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita kirim ke rumah-rumah Quran atau ke daerah binaan dengan sama dengan persetujuan tentunya, tidak ada paksaan. Ada juga yang lanjut kuliah, ada yang kuliah ke Ar-Royah, ya, ke Sukabumi, bahasa Arab. Ada yang kuliah di UIK Bogor, ada yang di Al-Hidayah itu Bogor juga ada, ya. Ya begitu. Sebenarnya tidak ada ikatan, yang ada ya sama-sama paham, sama-sama punya cita-cita yang sama, ya kita bergerak bersama-sama. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Ini saya cuma berpikir gini, kan tadi subjeknya udah ada anak-anak ya, sudah orang dewasa. Saya melihat sekarang populasi terbesar tuh adalah orang tua ya, lansia. Ya, ini masalah geriatri cukup besar, dan biasanya ketertarikan untuk belajar agama itu baru mendekati pensiun ya, kebanyakan seperti itu. Jadi mereka akhirnya bergabung pada majelis taklim. Nah, ini bagaimana ya bisa mengakomodasi, apakah sudah jadi bahan pembicaraan nggak di tempatnya pihak Pak Ustadz Agung di Al-Hidayah untuk rumah Quran untuk para lansia gitu. Karena apalagi dengan kemudahan daring seperti ini, mungkin bisa juga dibuat, menurut saya sih, majelis taklim tadi lansia ini ya. Jadi program yang karena belajar ngaji itu kan nggak bisa sendiri. Kayaknya perlu ada guru gitu kan. Nah, ini gimana menurut Ustadz? Ya, ini kan program besar. Program besar itu tentu saja tidak bisa ditangani oleh 1-2 orang. Kita tetap harus bersinergi. Ya, misalkan sebenarnya itu sering terpikir oleh saya dan teman-teman. Ya, bagaimana kalau kita bikin pengajian intensif. Jadi kita kumpulkan weekend, Jumat, Sabtu, Minggu di villa di Bogor gitu. Terus kita adakan pembinaan yang terstruktur, mungkin dari baca Qur'annya, ya, perbaikan-perbaikan ibadahnya. Itu sebenarnya terpikir ya, tapi untuk eksekusi ini ya pernah dulu 1-2 kali mengadakan, cuman belum menetap tempatnya itu. Ya karena juga memang kelihatan banyak begitu ya para pensiunan di lingkungan saya juga di Depok ini banyak para pensiunan. Ya tapi untuk memutuskan diri mengikuti suatu program dengan intensif itu juga tidak mudah. Bahkan rumah-rumah Quran anak-anak itu jauh lebih mudah mendapatkan peserta daripada orang tua. Ya bahkan di antara guru-guru ngaji itu ada suatu ungkapan, ngajak ngaji anak-anak itu lebih mudah daripada ngajak ngaji orang dewasa. Orang dewasa itu banyak sekali urusannya gitu. Urusannya apa? Karena mungkin mereka bekerja atau karena apa? Kesibukan ya, orang dewasa itu ada yang punya hobi, ada yang macam-macam. Ya, makanya kalau ada sinergi, ya, ada kolaborasi, ya, saya rasa ini program lebih mudah lagi untuk dieksekusi, gitu. Iya, iya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Ustadz Agung udah ngobrol. Ya, saya ini kan bikin ngaji online ini kan tiap hari Jumat ya. Sebenarnya ini lebih kepada untuk awalnya untuk silaturahim antara alumni nih kajian Islam dan Psikologi. Kayak sekarang ini teman-teman, ini kita beruntung bahwa Ustadz Agung ini kan alumni dari kajian Islam Psikologi, program studi kajian Timur Tengah dan Islam dari UI ya. Dan ini saya berharap bahwa Ustadz Agung yang lain juga Ustadz Arif yang lain bisa membagi ilmunya, karena saya kan di sini mengundang teman-teman ya yang tentunya teman-teman saya seumuran saya kebanyakan ya, dan ya siraman rohani sedikit, dan mungkin dengan adanya pertemuan Jumat sore ini hanya sebagai pemicu ya untuk mereka nanti mencari lagi sendiri gitu, dan ini juga sebagai reminder aja hanya setiap Jumat, jadi cuma waktu 1,5 jam kita wakafkan waktu kita gitu, dan kita beruntung sekali lagi sore hari ini kita mendapatkan dibukakan ya wawasan kita bagaimana kita harus kembali kepada Al-Quran. Silakan Ustadz Agung waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba tampilkan slide-nya.
Ya, belum muncul ya. Sudah bagus. Tinggal di full screen. Sudah bisa dilihat? Bisa. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi yang telah memberikan kesempatan saya sehingga saya dapat berada di majelis yang berisi dengan orang-orang yang baik ini, orang-orang soleh. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua pada sore hari ini. Materi kita pada kali ini adalah buka hati dengan Al-Qur'an. Sebelum kita lanjut, kita sama-sama berdoa, saya pimpin diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, terangilah pandanganku dengan kitabmu, mudahkanlah lisanku untuk membacanya, lapangkanlah dadaku dengannya, gerakanlah jasadku untuk mengamalkannya dengan daya dan kekuatanmu, karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya setiap manusia ini kan punya hati nurani dan itu kita yakin sekali. Dan di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali Allah mengatakan hal tersebut. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau punya telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sungguhnya bukan mata yang buta tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita mendapatkan informasi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati itu, bahwa ada yang disebut dengan mata hati, ya, dengan hati nurani. Ya, dan bisa jadi orang itu mata lahirnya, mata fisiknya itu sehat, tetapi hati nuraninya sakit. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ini. Jadi ayat ini kalau kita buka tafsirnya itu menceritakan tentang orang-orang Arab yang suka bepergian ke luar negeri. Waktu itu dari Arab ke Syam, ke Syria, dan ke kota-kota di sekitar Jazirah Arab yang mereka dengan mata fisiknya melihat sisa-sisa reruntuhan kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari cerita turun-temurun yang mereka dapatkan, mereka mengetahui bahwa itu semua karena kaum tersebut durhaka kepada nabi mereka. Sedangkan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu sama saja mereka mendurhakainya. Nah, akan tetapi penglihatan mata fisik itu tidak menggerakkan mata hati mereka untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, sikap mereka itu dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini. Kenapa mata mereka sehat melihat sisa-sisa peradaban yang musnah dihancurkan oleh Allah gara-gara durhaka kepada Nabi mereka? Sedangkan di tengah-tengah mereka ada seorang nabi, mengapa mereka tidak beriman? Padahal mereka tahu betul kalau mereka durhaka kepada nabi, maka akibat yang akan mereka terima juga sama seperti umat-umat yang terdahulu. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa ingat ada hati yang bisa tertutup ya, meskipun padahal ya mata fisik mereka itu sehat.
hati nurani itu disebut juga dengan kata hati, gerak hati, suara hati. Dalam Al-Quran disebut juga dengan istilah basirah yang mengandung arti pandangan mata batin. Disebut juga dengan itu ya, pandangan mata batin sebagai lawan dari pandangan mata fisik atau mata kepala. Sesungguhnya setiap orang itu dengan segala kemampuan yang dimiliki dan keterbatasan yang ada pada dirinya, pada hakikatnya bisa mengetahui, mengenal, memilih, memilah, membedakan, menilai, dan menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang sejati, mana yang palsu, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang berguna dan yang berbahaya, mana yang membawa kebaikan dan mana yang menimbulkan kerusakan. Jadi pada dasarnya setiap manusia yang normal ya pasti memiliki itu. Pasti dia tanpa diajari udah tahu ini salah, ini buruk. Anak-anak itu kalau keluar ya tanpa yang sudah akil ya kita lah ya, kita apapun agamanya, apapun pendidikannya, kalau kita keluar tanpa berbusana mesti malu. Karena apa? Karena punya hati begitu ya. Nah, kita ambil contoh ilustrasi. Ini ada seekor anjing yang terjebak ke dalam air, masuk dan akan keluar ya, sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada 2 orang anak yang menyelamatkan. Dan menyelamatkan anjing ini bagi 2 orang anak ini bukan hal yang mudah. Dia perlu bekerja sama, yang satu berpegangan pada rumput, kemudian ada tas yang digunakan untuk memperpanjang jangkauan anak yang kedua. Anak yang kedua berpegangan kepada tas itu, kemudian meraih tangan anjing itu, ya, kemudian diselamatkan. Ya, pertanyaannya, jadi fenomena ini ya memberikan informasi kepada kita bahwa ini anak punya hati. Ini anak punya hati nurani. Dan saya yakin 2 orang anak ini dia belum pernah belajar psikologi Islam. Ya, dia mungkin belum sunat juga ya, tetapi mereka punya hati. Nah, sehingga hati nurani itulah yang menggerakkan mereka untuk menolong seekor anjing. Bahkan seekor anjing pun mereka tolong. Inilah yang dimaksud tadi bahwa manusia itu punya hati nurani meskipun dia tidak. Jadi hati nurani itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa harus jadi sarjana dulu ya, tanpa harus menempuh pendidikan dulu, karena dia suatu yang dasar yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, kemudian ya, kenapa bisa berubah hati nurani itu? Yang pertama, hati nurani itu dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir itu mempengaruhi hati nurani. Apa yang dilihat dan direnungi berulang-ulang dan akumulasi pengalaman di masa lalu akan membentuk cara pandang tertentu, ya, membentuk pola pikir tertentu. Pikiran itu kemudian membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Dulu di zaman jahiliyah, mereka ketika lahir melihat orang-orang tua, orang dewasa menyembah patung. Itu mereka lihat setiap hari. Nah, sehingga itu menjadi pola pikir, oh benar ini patung-patung ini Tuhan gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah itu memang tidak mudah yang merubah pola pikir mereka. Ya, contoh kita ilustrasi, contoh mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kisah sepuntung rokok. Kita tentu ya, saya yakin kita pasti pernah melihat rokok, yang melihat sepuntung rokok yang tergeletak. Dan kita mungkin pernah juga melihat peringatan yang tertera di dalam bungkus rokok itu, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Akan tetapi, kenapa public warning ini diabaikan? Banyak orang yang sudah meninggal karena rokok. Ada 100 juta orang yang telah meninggal pada abad ke-20. Dan kalau terus berlanjut, bisa jadi tahun abad ke-21 itu 1 miliar orang bisa meninggal akibat rokok. Lebih bahaya daripada pandemi yang sedang menyerang kita ini. Ya, rokok itu lebih luas ya, lebih berbahaya. Lebih banyak, lebih
banyak memakan korban, sudah lebih banyak memakan korban gitu ya. Nah, dan yang lebih lebih mengherankan lagi, 16,4% dokter puskesmas itu merokok, 11% dokter swasta juga merokok, 13,5% perawat puskesmas juga merokok. Nah, kenapa merokok begitu? Padahal kan sudah jelas sekali ya. Ternyata ya itu awalnya adalah mencoba-coba ya. Awalnya mencari kebiasaan, tetapi lambat laun kebiasaan itu menguasai orang-orang yang merokok tadi itu. Akhirnya orang itu jika dia tidak sadar akan kebiasaan yang dia lakukan, maka dia akan terbelenggu oleh kebiasaan itu. Jadi banyak sekali orang yang sudah terjebak pada suatu kebiasaan itu akan sulit keluar dari kebiasaan itu, bahkan bisa jadi karakter ya, bisa jadi pola pikir orang tersebut. Nah, inilah yang disebut yang tadi disampaikan pola pikir itu mempengaruhi hati nurani ya. Dia bisa menutup hati nurani ya, bisa, tapi sebaliknya bisa lebih mencerahkan hati nurani, tergantung bagaimana kita meletakkan, mengatur, ya, mendesain pola pikir kita sendiri, ya, mengendalikan pikiran kita sendiri. Jadi pikiran itu ibarat pembantu yang baik, tetapi dia kalau berkuasa, hanya pikirannya berkuasa, dia jadi penguasa yang buruk. Orang kalau berkuasa hanya dengan pikirannya tanpa hati nurani, maka dia akan menjadi penguasa yang buruk. Oleh sebab itu, pikiran itu harus diletakkan sebagai pembantu. Pembantu apa? Pembantu hati nurani. Ya, seperti contoh perkakas ya, contoh sederhana palu. Palu itu fungsinya jelas, alat bantu untuk menancapkan paku. Ya, jangan dipakai mukul kepala orang. Ya, demikian juga pikiran. Pikiran itu kita gunakan untuk membantu hati nurani menyelesaikan, menyingkap, mencari cara yang efektif dan efisien supaya kebaikan-kebaikan yang dipancarkan oleh hati nurani itu bisa berjalan dengan baik. Contoh ya, sekarang ini pandemi, saya jadi salah seorang pembina di masjid di dekat rumah ini, diminta pendapat bagaimana masa pandemi ini. Saya bilang pandemi ini tidak boleh menghentikan ibadah. Ibadah itu jiwa kita, nafas kita. Nah, karena itulah nurani kita di situ. Cirinya orang yang beragama yang masih punya nurani, dia beribadah. Nah, tapi kan ada bahaya. Nah, akal pikiran itulah yang kita gunakan dengan maksimal untuk menghilangkan bahaya itu. Ya mungkin prokesnya diperketat. Ibadah tetap ibadah, tapi dengan prokes yang lebih ketat, ya, dan seperti itu. Jadi akal pikiran itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk membantu nurani, membantu bisikan-bisikan kebaikan dari nurani, ya, agar kebaikan-kebaikan itu bisa maksimal, bisa berjalan dengan baik, ya, dan kendala-kendalanya bisa dihilangkan oleh kemampuan daya nalar kita, intelektual kita. Jadi jangan sampai intelektual kita justru membantu, nggak bisa ya kalau hati nurani membantu intelektual, nggak bisa, ya, karena intelektual itu didapatkan dengan olah pikir, ya, dengan pendidikan, dengan pelajaran, sedangkan hati nurani itu dasarnya. Jadi posisinya akal pikiran itulah yang harus membantu hati nurani. Kalau pola pikir kita salah, justru akan menutup hati nurani. Apa saja pola pikir yang salah yang merupakan racun yang bisa menutup hati nurani? Ya, buruk sangka, pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran jahat, pikiran kerdil, pesimis, dan panjang angan-angan. Baik, kita ambil ilustrasi lagi. Ya, ini ada seorang yang tenggelam. Ya, tenggelam, tangannya meminta-minta tolong. Dan ada seorang yang ingin meraih tangan tersebut. Benar, orang ini berenang dengan semangatnya, tetapi ternyata yang diambil jam tangannya, bukan menyelamatkan orangnya. Ini apa? Ini adalah akibat dari pikiran jahat. Kira-kira ini punya hati nurani nggak? Ini tidak punya hati nurani. Ya, bukannya menyelamatkan orangnya, malah mengambil barangnya. Dan kita dewasa ini mungkin banyak menyaksikan orang seperti ini. Di masa pandemi malah mempersulit orang, korupsi, atau orang saya pernah baca ya, mudah-mudahan salah ini artikelnya, ada di beberapa kejadian ya, ada pasien yang hilang organ tubuhnya. Ini kan
luar biasa ya. Jadi di mana letak hati nuraninya gitu? Ya, bagaimana orang mau berobat kok malah begitu ya? Di masa sulit kok orang bukannya meringankan beban orang lain, ya marah menambah beban orang tersebut, bahkan mengambil haknya. Jadi ini gambaran bagaimana pikiran jahat itu menutupi hati nurani. Yang pertama tadi pola pikir ya mempengaruhi hati nurani. Yang kedua yang mempengaruhi hati nurani adalah nafsu. Nafsu itu diartikan sebagai selera, gairah, keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Nafsu mendorong manusia melakukan sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, makan misalkan, makan itu kalau nggak nafsu, ya nggak jadi makan, ya perlu nafsu makan. Ya nafsu seksual misalkan ya. Kalau suami istri mau punya anak, ya perlu nafsu seksual. Ya, itu untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan. Nafsu belanja, ya perlu. Kalau nggak belanja nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua itu tidak tercela jika diupayakan tanpa melanggar syariat atau membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memang dijadikan indah itu semua. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Wanita, anak-anak, harta dari emas, perak, kuda, hewan ternak, sawah, ladang, itu kesenangan dunia. Dan itu diakui oleh Allah, tidak dicela. Ya, selama itu berada di jalur yang benar. Ya. Ini keluarga kecil saya nih. Ya, ini saya istri 3 orang anak. Ya, saya betul merasa ini indah. Memang betul Allah itu ya, menciptakan pasangan hidup, anak-anak. Masya Allah itu suatu kenikmatan, keindahan dunia, dan ternyata itu diakui, itu tidak tercela. Ya, itu bagus gitu ya. Nah, yang berbahaya itu apabila seluruh keinginan hawa nafsu itu diikuti. Jadi nafsu itu mempunyai daya untuk memerintah dan melarang. Mengikuti hawa nafsu berarti memenuhi semua perintah nafsu dan mengerjakan semua yang diinginkannya. Jika nafsu yang berkuasa, ia akan merusak kehidupan manusia. Nafsu makan, apabila tidak terkendali, maka akan merusak. Ia akan jadi obesitas, akan timbul berbagai macam penyakit dan sebagainya. Nafsu seks, kalau tidak terkendali, akan sangat berbahaya, akan terjadi seks bebas dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan terjadi di mana-mana. Apapun yang namanya keinginan, selera, gairah, jika tidak terkendali, pasti akan berbahaya. Nah, jadi nafsu itu seperti arus air. Kita tidak bisa membendungnya, tetapi kita bisa membelokkannya ke jalur yang benar. Ya, nafsu seksual dengan menikah, nafsu makan ya dengan makan yang halal dan yang baik. Ya. Nafsu juga menurut Imam Al-Ghazali itu seperti kuda tunggangan. Apabila kita berhasil mengendalikannya, menaklukkannya, maka dia akan membantu kita mengantarkan ke tujuan. Ya seperti mobil lah, kalau kita dikasih mobil bisa nyetir itu akan sangat berguna. Tetapi kalau tidak bisa akan berbahaya sekali, bisa nabrak ke sana ke sini, bisa mencelakakan dirinya dan orang lain. Ya, jadi nafsu itu akan sangat berguna jika tepat, ya, caranya tepat, sasarannya tepat. Baik, sekarang tadi sudah ya. Jadi hati nurani itu dipengaruhi oleh pola pikir yang pertama, yang kedua adalah nafsu. Ya, apabila pola pikirnya bagus, ya maka pola pikir yang bagus itu adalah pola pikir yang digunakan untuk membantu hati nurani mewujudkan kebaikan-kebaikan, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi kebaikan yang dikehendaki oleh hati nurani. Ya, kemudian kalau nafsu, nah nafsu itu ya ibarat kendaraan tadi ya. Orang kalau tidak punya selera, tidak punya gairah, yaitu malaikat ya. Nah, ini bedanya malaikat dengan manusia di situ. Manusia itu punya selera, ya, punya keinginan, punya gairah, dan itu kalau diletakkan pada jalur yang benar itu akan membantu hati nurani untuk tetap bersih dan bersinar. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sebenarnya cara kerja hati nurani itu. Tadi sudah kita jelaskan bahwa hati nurani itu tidak mengalami perubahan dengan berubahnya waktu dan tempat. Yang namanya manusia di negara manapun, jam berapapun, ya dia manusia. Ya dia manusia yang punya hati nurani. Ya. Kemudian bisa diperoleh tanpa memerlukan proses belajar mengajar.
Ya, kadang justru orang-orang kampung, ya orang-orang yang mungkin tidak kuliah itu juga hati nuraninya kadang lebih bagus, lebih bersinar, lebih bisa menolong orang. Saya pernah menyaksikan di TV, mungkin juga Bapak Ibu pernah ya, acara tolong itu loh, tolong itu. Jadi ada seorang yang menanyakan alamat, ya ingin menuju suatu alamat yang ada di kertasnya itu, ya tetapi kemudian tidak ada yang mau menolong, sudah sekian orang. Ternyata yang menolong itu anak yang cacat, ya. Itu disiarkan di SCTV kalau nggak salah dulu itu. Itu saya masih ingat itu. Saya mau ngambil pelajaran bahwa, ternyata hati nurani itu bukan hanya milik orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sempurna secara fisik, orang yang cacat juga punya gitu ya. Bahkan bisa jadi lebih bagus begitu. Itu sampai dimasukkan ke dalam televisi dulu tuh, acara tolong itu. Nah, kemudian dimiliki oleh setiap manusia walaupun pengaruhnya terhadap setiap individu berbeda-beda. Ya, tadi itu karena dipengaruhi oleh pola pikir, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian tidak akan pernah sirna. Ya, selama dia menjadi manusia, dia akan punya hati nurani. Kecuali orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, sebenarnya hati nuraninya tidak sirna, tetapi tertutup. Ya, dia akan menjadi bersinar kembali apabila dia bertaubat, ya, membersihkan diri. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Kita perhatikan bahwa sebelum bertindak atau melakukan sesuatu, manusia itu sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Ya, itu saya sendiri sering mengalami itu ya. Oh, ini bagus nih, ayo kerjakan. Ini jelek ini, jangan dikerjakan. Nah, itu saya kira semua manusia punya kesadaran itu, ya. Nah, kemudian menjelang suatu tindakan, nurani akan mengatakan, hati nurani kita akan mengatakan bahwa itu perbuatan baik atau buruk. Ya misalkan orang yang pacaran gitu ya, itu hati nuraninya ya akan terjadi peperangan itu. Ya, bagaimana kalau kita ya ayo kita lakukan aja. Nah, hati nurani akan mengatakan jangan, itu perbuatan yang buruk. Jadi setiap orang pasti mengalami peperangan ya, mengalami pergulatan antara hati nurani antara nafsu dan hati nurani ya. Jadi kalau dia perbuatan baik, hati nurani itu menyuruh lakukan, tapi kalau perbuatan itu jahat, jelek, itu hati nurani pasti melarang ya. Nah, setelah tindakan itu dilakukan, hati nurani itu masih memberikan warning ya. Sudah ketika dilakukan ya, jangan, berhenti, itu dosa, itu nggak boleh, berhenti ya. Nah, kalau perbuatan baik teruskan begitu. Jadi dia akan terus bekerja. Nah, setelah perbuatan itu dikerjakan, maka jika perbuatan itu baik, maka nurani itu akan memuji, akan membuat orang itu merasa bahagia dan bangga. Sebaliknya, jika perbuatan itu buruk, maka setelah perbuatan itu dikerjakan, hati nurani akan menyalahkan, sehingga orang ini merasa gelisah, malu, dan kadang putus asa. Saya dulu waktu kuliah banyak sekali diberikan pelajaran sama Profesor almarhum ya, Profesor Dr. Dadang Hawari, betapa banyak orang depresi karena melakukan sebuah tindakan yang buruk. Ya bahkan saya dikasih bukunya berseri gitu ya, buku kecil itu, di dalamnya itu banyak sekali kasus-kasus depresi, kasus-kasus yang mau bunuh diri ya depresi lah namanya, stres gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata akibatnya apa? Akibatnya melakukan perbuatan dosa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ya, ada yang selingkuh, ada yang narkoba dan sebagainya, ada yang penyimpangan lah, intinya begitu. Jadi semua perbuatan buruk akan dinilai buruk oleh nurani, akan disalahkan oleh nurani ketika seorang melakukannya, ya, berupa perasaan gelisah, malu, menyesal dan sebagainya. Nah, untuk hati yang bersih ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti cermin.
seperti cermin yang sangat bersih. Jadi ketika kita bercermin, jika cermin itu bersih, maka dia tidak akan berbohong. Noda sedikit pun di wajah kita pasti akan terlihat pada cermin itu. Karena apa? Karena cerminnya bersih. Tetapi nurani orang yang suka melakukan dosa kecil, ya meskipun dosa kecil ya, tapi ini berpengaruh kepada nurani. Ya, nuraninya tuh masih bisa menggambarkan tetapi tidak jelas gitu. Jadi noda-noda kecil di wajah kita tidak terlihat karena cerminnya itu ya berkabut begitu karena noda-noda kecil. Jadi noda-noda kecil di wajah kita tidak tampak pada hati nurani orang yang suka berbuat dosa kecil. Ya. Sedangkan orang yang suka berbuat dosa besar, maka nuraninya akan gelap. Akan tertutup tadi itu. Tidak hilang, tapi tertutup oleh dosa-dosanya itu. Seperti cermin yang tersiram cat hitam. Jadi dia tidak bisa lagi. Tidak ada lagi, kalau nggak salah istilah psikologinya itu apa? Guilty feeling. Ya. Tidak ada lagi rasa berdosa. Dia kalau berdosa malah menikmati. Nah itu orang yang tertutup itu hati nuraninya. Pertama melakukan dosa, rasa bersalah itu ada. Tambah lagi, semakin hilang tuh rasa bersalahnya. Tambah lagi, sudah mulai hilang. Tambah lagi menikmati. Bahkan dia pamer, wow saya sudah habis sekian, ya sudah melakukan ini dan itu ya. Dia menikmati dosanya itu. Itu adalah tanda orang yang terbiasa melakukan dosa besar. Sehingga dia tidak bisa lagi bercermin, oh ini salah saya, ini dosa, tidak bisa lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyibak kabut nurani? Ya, secara umum jawabannya adalah menjauhi perbuatan dosa, baik itu dosa kepada Allah, kepada Tuhan, maupun dosa kepada manusia. Karena perbuatan dosa merupakan daki yang mengotori cermin hati. Kemudian apalagi mentadaburi Al-Quran. Nah inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau di atas hati mereka ada penutup? Ya jadi tadabbur Al-Quran ya. Saya dulu waktu kuliah diajari Prof. Mubarak, Prof. Mujib ya. Apa itu tadabbur itu? Tadabbur itu memang pekerjaannya hati. Bagaimana mempelajari ayat-ayat itu yang sesuai dengan konteks kita yang kita alami, kemudian kita mengambil hikmahnya. Oh, ternyata ya di balik yang kita alami ini ada suatu hikmah yang besar. Itu memang tadabbur Quran ini memang hak setiap muslim ya, bukan para mufassir saja, tapi setiap orang yang beriman kepada Al-Quran untuk membersihkan hatinya itu memang perlu untuk tadabbur Al-Quran. Saya membaca buku-buku sejarah, buku sirah Nabi, baik itu yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim, oleh para ulama maupun oleh orang-orang barat, kesimpulannya itu sama ya, bahwa tidak ada kitab yang lebih hebat dari Al-Quran dalam membersihkan hati manusia. Ya, kalau kita baca sejarah, itu orang-orang Arab itu adalah penghuni gurun, para penghuni gurun pasir yang keras hatinya. Kalau kita baca sejarah, Masya Allah, mereka itu terbiasa mengubur bayi perempuan, terus jual beli perempuan, jual beli anak ya, jual beli manusia. Itu luar biasa itu ya. Pekerjaannya tuh hobinya perang antar suku. Ya, perang antar suku tuh udah jadi mainan sehari-hari ya. Kalau orang Betawi bilang orang-orang Arab dulu tuh orang-orang yang senggol bacok gitu ya. Nggak cocok dikit udah perang tuh. Jadi keras sekali hatinya. Tetapi ketika mereka berkomitmen penuh terhadap Al-Quran, hati-hati mereka dibersihkan oleh Al-Quran, mereka berubah jadi orang-orang yang paling lembut hatinya, paling penyayang terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, paling pemaaf, dan paling kuat rasa persaudaraannya. Itu terbukti dalam sejarah.
dan saya belum pernah menemukan dalam sejarah bangsa lain gitu ya. Misalkan begini, ada seorang anak orang kafir Quraisy namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kemudian ya Ikrimah bin Abi Jahal ini pada awalnya musuh Nabi, menentang Nabi. Anaknya Abu Jahal, kemudian Abu Jahal mati. Ikrimah ini dapat hidayah, masuk Islam, menerima Al-Quran, hatinya dibersihkan oleh Al-Quran. Kemudian dia ikut perang, kalau nggak salah itu perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah itu kaum muslimin itu berperang dengan Romawi kalau nggak salah. Kemudian dia termasuk salah seorang tentara yang terluka. Dikumpulkanlah dengan tentara Islam yang terluka lainnya. Kemudian semuanya kehausan, datang air. Ketika dia akan minum air, temannya yang di sebelah itu juga meminta air. Akhirnya dia tidak sampai hati untuk meminum air itu. Kemudian diserahkan kepada temannya. Temannya mau minum lagi, di sebelahnya dia mendengar orang minta air. Akhirnya dia juga tidak sampai hati untuk minum air, diberikan lagi kepada teman di sampingnya. Ketika akan sampai, teman yang ketiga itu sudah meninggal. Dikembalikan lagi yang kedua, sudah meninggal. Kembalikan lagi ke Ikrimah bin Abi Jahal tadi, juga dia sudah meninggal. Saya bilang, itu hati emas seperti apa? Itu luar biasa itu. Ada nggak sekarang yang bisa begitu itu? Ya luar biasa itu. Itu apa? Yaitu karena mereka telah dibersihkan hatinya oleh Al-Quran. Nggak ada cara lain ya. Tentang bagaimana kelembutan terhadap tamu misalkan ya. Di dalam sirah itu kita dapati kisah-kisah yang hebat luar biasa. Pernah di Madinah itu pada masa paceklik ada orang datang, ada tamu datang dan semua orang sedang kesulitan. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang punya makanan lebih yang bisa menjamu tamu kita ini? Tidak ada yang angkat. Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang bersedia karena semua orang lagi susah. Tapi ada salah seorang sahabat yang mengangkat tangan. Kemudian dibawalah dia ke rumahnya. Ya, sebelum masuk ke rumahnya dia kasih tahu istrinya. Ketika dia masuk ya, dia persilakan tamu itu duduk. Kemudian dia ke dapur, dia kasih tahu istrinya, nanti kamu antar makanan. Ya. Kemudian kamu matikan lampunya. Akhirnya dimatikan lampunya. Ya, kemudian di gelap-gelapan itulah dia mempersilahkan tamunya makan. Kemudian dia juga makan. Ternyata kenapa dimatikan lampunya? Supaya dia tidak terlihat makan gitu. Dia hanya mendengar suaranya. Ya, supaya tamunya itu tidak merasa sungkan. Masa dia makan, tuan rumahnya tidak makan. Akhirnya dia matikan lampu, makanlah gelap-gelapan. Ya, untuk demi apa? Demi menghormati tamunya itu. Itu hati yang seperti apa itu yang bisa begitu itu. Luar biasa. Sampai Nabi mendengar cerita itu, ya, sampai mengatakan bahwa Allah tersenyum, ya, menyaksikan apa yang kamu kerjakan itu. Jadi banyak lagi sebenarnya cerita-cerita yang luar biasa yang memvisualisasikan kebersihan hati para sahabat Nabi itu. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan komitmen mereka yang penuh terhadap Al-Quran, dikarenakan hati mereka itu ya disucikan, dibersihkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, oleh sebab itu kalau kita memang mau melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, saya sudah menyerah ya. Saya tidak ada konsep yang lebih baik daripada Al-Quran. Ya sudah, ke Al-Quran saja. Ya, dekatkan manusia dengan Al-Quran, jangan ada jarak di hatinya dengan Al-Quran. Insya Allah, ya Allah akan memberikan bimbingan, hatinya akan dibersihkan. Ya, seperti tadi itu, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Ala qulubin aqfaluha, ya, atau di atas hati mereka ada penutup. Dan Al-Quran ini memang turun kepada hati. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jadi dulu orang Yahudi itu nggak suka malaikat Jibril. Ya, katanya malaikat Jibril itu musuh. Yang mereka sukai itu malaikat Mikail karena bawa rizki. Ya, untuk hal demikian Al-Quran memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan qul man kana aduwwan li Jibril, siapa yang enggak suka malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi. Kasih tahu bahwa
malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada hatimu. Di garis bawahi ya, kepada hati. Ya. Al-Quran itu kepada hati, turunnya kepada hati. Nazala bihi ruhul amin. Di dalam surat lain Allah berfirman, Nazala bihi ruhul amin. Dia menurunkan Al-Quran melalui ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin. Ya, agar kamu bisa memberikan peringatan. Jadi tidak ada kitab yang lebih hebat dari Al-Quran untuk membersihkan hati manusia. Ya, tidak ada. Saya dulu waktu kuliah itu diajari oleh Prof. Dadang Hawari almarhum bagaimana cara mengatasi orang depresi itu yang terlibat narkoba, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu, kemudian mereka depresi, ada yang membunuh diri. Ternyata sama saja di bukunya itu, ya, treatmentnya itu sama saja. Ya, pertama sholat taubat, kemudian taubat, perbaiki diri, ya, sholat lima waktu, baca Quran, zikir. Ya. Semua penyakit itu obatnya sama. Saya bilang, lah Prof, kalau begini saya sudah tahu dari dulu. Karena ini bukan sesuatu yang baru bagi kita ya, umat Islam ya, ini bukan sesuatu yang baru, bahwa mendekatkan diri, berzikir, membaca Quran itu memang membersihkan hati, bukan sesuatu yang baru. Ya mungkin karena yang menyampaikannya itu profesor, jadi hebat gitu. Dengan tentu saja dengan ditambah dengan alasan-alasan akademik yang lain. Tetapi pada intinya itu, ya pada intinya kalau orang itu dekat Al-Quran, ya, kemudian hatinya itu senantiasa terisi oleh pesan-pesan nilai Al-Quran, maka dia hatinya akan bersih. Kemudian apalagi yang bisa menyibak kabut hati nurani? Berikutnya adalah berakrab-akrab dengan problem kemanusiaan. Ya. Orang tidak akan punya kepekaan apabila dia tidak merasakan, tidak hadir di antara sekian banyak problem kemanusiaan. Saya sendiri mengalami hal tersebut ya. Ini 1 bulan ini saya bolak-balik RSCM antar ibu berobat. Itu luar biasa. Ternyata banyak yang sakit itu ya, di UGD, di lorong-lorong itu ada barisan kursi roda, ada orang dengan tandu di lorong-lorong menunggu kamar, udah berhari-hari nggak dapat kamar. Saya merasakan dengan berada di situasi seperti itu, merasa ada loh orang yang nasibnya itu tidak seberuntung kamu. Kasihan mereka itu. Jadi rasa kasihan kita itu timbul. Jadi kita juga punya sense, punya kepekaan. Oh iya ya. Ya, kita memang punya masalah, tapi banyak orang yang lebih berat masalahnya gitu. Jadi lebih menambah ketenangan hati, lebih menambah syukur kita. Ya termasuk yang saya ceritakan tadi ketika masuk ke Jakarta Utara, ya ternyata di samping perumahan-perumahan elit itu, masya Allah, ada berbagai macam problem sosial di sana, problem kemanusiaan. Yang ketika kita berada di sana, wah kita itu rasanya jadi orang paling beruntung, orang paling kaya rasanya itu ketika dikelilingi oleh orang-orang mohon maaf yang ya di mata kita layak dibantu gitu. Wah, luar biasa itu. Jadi dan saya pelajari ya bagaimana sih cara mengenal Allah itu, ternyata memang tidak bisa teori di kitab-kitab teologi ya, di kitab Asy'ariyah, Wahabiyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, itu hanya kepuasan berbicara, hanya kepuasan berpikir. Tetapi sebenarnya Allah itu tidak suatu yang mutlak, ya, tidak bisa dinalar sebenarnya. Luar biasa kemahaannya itu. Nah, kan tetapi saya baca di kitab Sirah ya, karangan Profesor Mu'nis, judulnya Sirah Otentik Nabi Muhammad SAW. Itu beliau mengatakan bahwa
Allah itu akan bisa didekati, dirasakan dengan merefleksikan cinta kasih sayang, rahmatnya. Maka apabila kita merefleksikan cinta kasih sayang, rahmat kita kepada manusia, justru Allah itu akan dekat kepada hati kita. Nah, gitu. Jadi daripada berdebat tentang teologi ya, kalau di waktu kuliah dulu ya, saya masih ingat itu dengan Dr. Naufal kalau nggak salah tuh guru dosen filsafat itu kan, itu yang diperdebatkan Allah itu bagaimana? Allah itu imanen atau transenden gitu. Allah itu di dalam alam semesta atau di luar alam semesta. Malah pusing kita. Malah sebenarnya bagaimana sih Allah itu? Nah, tetapi ketika kita mengikuti ittiba, nyunah dalam mendekatkan diri kepada Allah, justru itu akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Maksudnya nyunah itu, jadi di dalam wahyu-wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu justru perintahnya itu merefleksikan rahmat Allah kepada alam semesta ini. Misalkan surat Ad-Duha turun, kan disuruh menyantuni anak yatim. Ya. Menyantuni anak yatim, kemudian menyantuni orang miskin, kemudian tahaddus bin nikmah, menyampaikan dakwah. Oh, Islam itu nikmat loh. Kamu mau nggak saya kasih tahu? Ada nikmat yang besar ini, nikmat beribadah nih. Ini, tinggalkan itu sembahan-sembahan selain Allah. Hanya menyembah Allah saja. Itu kan sebenarnya bukan mengajak manusia kepada Allah itu bukan dengan cara mengajarkan bahwa seperti tadi itu ya, teologi itu tidak. Jadi mengajak manusia untuk dekat kepada Allah itu justru dengan merefleksikan, memanifestasikan rahmat Allah kepada mereka. Nah, dengan seperti itulah hati kita akan bersih, hati kita akan punya sense. Allah akan mengaruniakan kepada hati kita ini rasa syukur, rasa bahagia, rasa ridho. Karena kita telah merefleksikan, telah menyampaikan rahmat Allah yang ada pada kita itu kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, ya, apa tanda-tandanya kalau hati kita telah terbuka? Yang pertama, menyerahkan pilihan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka itu adalah tanda-tanda bahwa hati kita sudah terbuka. Ya, kita diajarkan sebuah doa, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fayassirhu li wa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrif anni wasrifni anhu waqdir lil khaira haitsu kana waraddini bih. Artinya, ya Allah, jika engkau memandang perkara ini baik bagiku dan agamaku dan kehidupanku, maka mudahkanlah bagiku dan berkahilah aku. Tetapi jika engkau memandang perkara ini buruk bagiku dan agamaku, kehidupanku, maka akibat perbuatanku, maka singkirkanlah dia dariku dan singkirkanlah aku darinya. Kemudian berilah aku apapun yang lebih baik dan ridhoilah aku. Itu satu doa sebagai wujud bahwa kita itu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak bersedih hati jika ketentuan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak khawatir terhadap masa depan. Man aslama wajhahu lillah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang menyerahkan wajahnya, mengorientasikan dirinya, hatinya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak sedih terhadap perkara yang sudah menimpa kita, itu sudah ketetapan Allah ya, kita berdamai, kita ridho, rela dengan apapun yang sudah menimpa kita. Yang kedua, kita tidak khawatir dengan masa depan. Kenapa? Ya, kalau masa depan itu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, ya, kemudian kembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah betul-betul memberikan peringatan, ya, kepada kita semua
boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi yang sudah berlalu ya kita ridho, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesalinya. Kemudian yang akan datang kita juga serahkan kepada Allah dengan memaksimalkan ikhtiar kita. Kemudian yang ketiga, tetap beramal soleh, memuji Allah dan bersyukur setelah mendapatkan musibah. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kalau kita berhenti beramal karena sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita rela menimpa kita, kemudian kita berhenti beramal, maka berarti itu hatinya belum terbuka. Tapi kalau kita tetap istiqomah beramal, tetap memuji Allah, karena ujian bagi Allah itu berlaku pada setiap kondisi, ya, baik itu sehat maupun sakit, baik itu kaya maupun miskin, susah senang, tetap saja Allah itu maha terpuji, ya. Karena Allah semua hanya Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Jadi kita tetap saja memuji Allah, maka itu adalah tanda bagi terbukanya hati kita. Tetapi kalau kita berhenti karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita berhenti beramal, bahwa itu menunjukkan bahwa berarti hati kita belum terbuka nih, ya, masih terpengaruh oleh hal yang lain yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada intinya persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini pada intinya itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf, ya saya sudah mohon maaf tadi ke Prof Reni bahwa ini belum standar akademik ini. Ini masih ya perlu perbaikan di sana sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Agung Pranajaya untuk tausiahnya. Jadi kalau saya ambil kata kunci adalah tawakal, ya. Jadi dengan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itu built-in di dalamnya. Dan ini merupakan ayat favorit saya, ya. Tadi Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu built-in dengan tawakal. Jadi kalau kita sudah sepenuhnya menyerahkan diri pada Allah dan sudah tertulis, ya, Ustadz Agung, ya, di Lauh Mahfuz, ya. Jadi artinya orientasi kita ke depan aja, kita tidak lihat ke belakang lagi gitu, ya, Ustadz Agung, ya. Dan kita hanya terus beramal soleh, bertahmid, dan bersyukur. Dan dengan kita bertadabur, dengan kita tidak hanya membaca Quran tadi setiap hari, ya, tetapi kita juga tadi bertadabur berarti menghayati, ya, tentang hikmah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini akan memantapkan langkah kita untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, bahwa kita adalah mendapatkan refleksi kasih sayang kita dari Allah. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, saya sayangi, silakan bertanya kepada Ustadz Agung untuk ada waktu selama 10 menit untuk bertanya. Silakan. Bu Farida, Bu Nova, Bu Wiwin, Bu Maryam, Bu Nurul, Bu Siti Maryam, Bu Wulan Suheri, Bu Nunung, silakan. Ustadz Arif, saya mau bicara juga, ya. Silakan, Ustadz. Prof Reni, boleh, Prof? Siti Maryam, Prof. Bu Siti Maryam. Baik. Izin ya, Prof? Ya, silakan, Bu Siti Maryam. Baik. Terima kasih, Prof, atas kesempatan bergabung. Luar biasa, ini pejuang dakwah kalau saya mengatakan. Ustadz kita ini pejuang dakwah dan menggarap grassroots yang sungguh sangat mulia. Tadi saya mendengar paparan Prof, paparan Ustadz atas pertanyaan Prof Reni justru.
bagaimana kita bisa membuat program-program yang untuk lansia gitu. Nah, kemudian memang ada kesulitan tersendiri. Memang ini menarik, Prof. Sudah ada beberapa, mungkin ini juga masukan untuk Ustadz, betul sekali perlu bersinergi. Seperti contohnya paket untuk lansia hanya seminggu gitu, Prof. Kemudian paket lansia tapi tidak berterus-terusan karena lansia dalam tanda petik suka banyak kesibukan, kemudian suka cepat bosan. Ini kita mesti ngakui juga sebagai lansia gitu, Prof. Lansia kita juga. Iya, karena kita juga lansia, tetapi dengan dikemas semacam ada refreshing rohaniah gitu, Prof. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Muslih, Dr. Muslih Abdul Karim. Nah, beliau ini pimpinan lembaga Al-Quran juga ya, Prof ya. Ya, dan mungkin Ustadz kenal ya. Nah, itu Hmm. beliau di PN Komplek PN Timas itu kan. ya. Nah, itu beliau mencoba mengemas itu, Prof Reni. Tampaknya yang berminat cukup banyak. Memang tempatnya perlu nyaman gitu karena juga namanya refreshing. Sekarang beliau sedang mengembangkan pesantren Husnul Khotimah, mungkin menuju arah supaya kita Husnul Khotimah semua. Nah, mungkin ini sharing Ustadz, umpamanya kita mendapatkan beberapa masukan dari beliau-beliau yang sudah mengerjakan seperti AA Game gitu ya kan. AA Game itu kan paketnya ada yang seminggu, kemudian nyaman. Saya pernah ikut, Prof. Ternyata enak banget gitu, enak banget meskipun kita ya suka ngaji guru kampung gitu, tapi ikut yang paketnya AA Game itu bagus. Ini Ustadz udah basicnya udah bagus banget gitu, mungkin nanti tinggal sinergi supaya bisa menampung aspirasi seperti yang Prof Reni sampaikan. Ini mohon maaf mungkin bukan pertanyaan ya, Prof. Cuman respon atas apa yang beliau sampaikan dan sekaligus apa yang Prof Reni tanyakan. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum Bu Mariam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Agung mau komentar. Ini Bu Mariam sebelumnya, ini adalah aktivis organisasi. Bu Mariam ceritakan dong latar belakang organisasi wanitanya apa. Udah, Prof. Saya ada di belakang Prof Reni. Bu Mariam ini adalah ketua bidang agama ya di dalam organisasi wanita yang besar sekali, yaitu Kowari. Masya Allah. Ya beliau bukan Aisyah ya. Dari GUPI, dari Gabungan GUPI. Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, Prof. Nah, itu mungkin justru Bu Mariam bisa jadi motornya bersama dengan Ustadz Agung ya, karena basicnya udah kuat sekali dan sama-sama sangat memperhatikan masalah di grassroots seperti itu. Dan ini saya sebagai peserta pertama kalau misalnya Bu Mariam dengan Ustadz Agung bikin. Iya bener loh, saya pengen banget loh ada paket lansia itu. Nggak cukup soalnya ngaji online seminggu sekali ini. Baik, silakan Ustadz Agung. Ya, mungkin ini ya gelombangnya sih udah sama ya tinggal dijaga aja nih, tinggal tindak lanjutnya ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, ya ini harus kolaborasi. Nggak bisa kalau sendiri itu masing-masing punya keterbatasan. Ya insya Allah ya mudah-mudahan ada Allah memberikan taufik ya kita bisa kedepannya lebih bisa mengeksekusi program-program yang yang kita inginkan. Ya itu saja mungkin karena ya, ini baik sekali gitu ya. Insya Allah akan menjadi masukan. Prof Reni udah daftar itu Ustadz. Ya tinggal dieksekusi ya Bu Maria. Ya baik, terima kasih insya Allah ya, mudah-mudahan terbuka bisa bisa dilaksanakan. Baik, selanjutnya ini ada Bu Farida Akbar ya, ini ipar saya, dokter dan ada di Lampung yang sekarang Lampung lagi zona merah, emang sebenarnya lagi zona merah juga ya Bu Farida ya. Dan Bu Farida ini ngajinya juga kenceng banget ya, dan kebetulan punya rumah sakit paru ya, karena suami beliau juga adalah dan anak beliau dua-duanya adalah dokter spesialis paru. Silakan Bu Ida, bagaimana bisa sharing nggak? Oh, Bu Farida malah nggak ada di tempat nih kayaknya nih ya. Bu Ida, halo Bu Ida. Kayaknya nggak ada di tempat.
Baik, ini ada Bu Nova. Bu Nova dari Ini ada. Oh, ada. Silakan Bu Farida. Saya tuh sebetulnya apa ya, selain punya klinik, kami alhamdulillah sudah mewakafkan tanah di Lampung. Jadi tadinya muridnya cuman, kita kerjasama dengan Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Yang tadinya muridnya cuma 9, sekarang udah 140. Jadi kemarin itu yang udah khatam 44. Cuman saya minta semua Ustadz sana, jangan sekedar menghafal, tapi memahami, dan juga ada metode-metode untuk dakwah. Jadi ternyata itu semua dikerjakan, sehingga kalau mereka lulus dari pondok itu, mereka sudah siap untuk jadi dai. Itu aja. Jadi artinya, kebetulan saya juga dari tahun 2002, saya sudah dibimbing tarbiyah dari orang-orang PKS ya, Ustadz Juli. Jadi memang binaan. Kan kebetulan, ya mungkin Prof. Reni tahu juga, ayah mertuanya itu juga seorang dakwah dari Muhammadiyah bersama Bapak Muhammad Nasir. Sampai mereka meninggal, ya terus tetap berdakwah ya. Makanya Prof. Reni ini semangat sebagai salah satu anak mantu yang Masya Allah lah ya. Selalu mau mengiringi insya Allah jejak daripada ayahanda ya. Jadi itu yang kami sekarang lagi bina adalah kita tidak memperdulikan kondisi sekarang, tapi kita membentuk kader-kader untuk bisa menjadi pendakwah gitu ya. Karena saya tahu dalam Quran bahwa dakwah itu adalah salah satu yang dimuliakan di depan Allah. Dan memang kalau lihat dakwah itu saya lihat duitnya nggak ada ya. Mana dulu ya Prof Reni ya, dulu ayah kita tuh dulu justru disuruh Pak Muhammad Nasir untuk ke daerah. Kalau nggak ada uang Muhammadiyah, jadi ayah saya disuruh, jadi ayah saya nggak praktek ya, Prof. Reni. Jadi dengan uang mereka itulah mereka berdakwah. Jadi dakwah ini memang yang paling utama, Ustadz Agung ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang sudah sangat memprihatinkan. Sangat, saya bilang sudah sangat beratkan dari soal akidah. Saya suka sedih melihat itu ya. Negeri ini mayoritas Muslim, tapi akidahnya udah nggak jelas gitu ya. Artinya dikatakan Islam, tapi dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu aja. Jadi memang tugas orang dakwah ini, kalau saya bilang bandingannya jauh ya, antara yang didakwah sama yang pendakwah itu masih jauh perbandingannya. Gitu aja Prof. Reni sebagai adik saya. Saya Terima kasih Bu Farida, manggilnya Uni Ida ya. Ya, senang sekali salah satu mantu saya ini yang Masya Allah nih, yang selalu mungkin mengikuti jejak ayahanda. Jauh Uni. Insya Allah gitulah. Ya Insya Allah ya. Terima kasih Uni. Ya. Jadi ya mertua saya Dr. Haji Ali Akbar ya. Jadi saya jauh lah ya, masih harus belajar banyak ya, dan tapi saya berusaha untuk istiqomah nih ya, karena pernah menjadi ketua program studi kajian Timur Tengah dan Islam ya, seminggu sekali tadi ada ngaji online, dan mengharapkan teman-teman ya maupun alumni khususnya kajian Islam dan psikologi dari SKSG ini bisa terlibat di dalam pengajian setiap Jumatnya. Ya, terima kasih Uni. Wah, Masya Allah ya, sudah menghasilkan, insya Allah menghasilkan 140 dai. Dan ini program dari Uni ini sudah sama nih dengan sekolah dai-nya Ustadz Agung nih. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ke depannya Uni ya. Oke. Salam untuk Bang Hamid. Uni ya, baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan Bu Nova ini dari penerbit, mungkin tertarik sharing apa ini? Assalamualaikum Prof, terima kasih diundang terus di ngaji online ini. Kalau saya terus terang posisinya adalah orang yang selalu belajar, karena masih selalu merasakan sangat kurang ya ilmu pengetahuan agamanya. Tetapi karena kegiatan saya masih di kegiatan penerbitan, jadi di otak saya itu adalah bagaimana mempunyai naskah atau buku-buku ya yang memang tujuannya adalah itu tadi Ibu Farida kan, atau Ibu siapa tadi itu? Siti Mariam. Ibu Mariam yang atau ibu kita lah masih merasakan bahwa sekarang ini masalah akidah itu kan masih sangat meresahkan sebetulnya ya. Dengan banyak gelombang dari barat yang Bu Farida ya, itu memang akidah. Ibu ya, itu karena ada selalu gelombang yang dari luar itu hampir semua yang negatif
negatifnya saja yang kemudian diserap, dan itu menurut saya banyak sekali menghancurkan kondisi awal kita yang memang seharusnya baik menjadi sangat tidak baik. Nah, kalau saya sebetulnya senang sekali andaikan banyak kerjasama di mana banyak tulisan-tulisan yang bisa diterbitkan. Disitulah sebetulnya keresahan saya, misalnya aja tentang kehidupan ya. Kehidupan ini bagaimana bisa memberikan informasi-informasi penting bagi anak-anak kita mulai ketika mereka mulai masa remaja, kemudian mereka harus siap untuk menikah, kemudian setelah jadi orang tua harus seperti apa. Nah, tuntunan-tuntunan ini kayaknya lebih banyak kepada macam-macam dakwah ya, tapi buku-buku rasanya masih sangat kurang. Jadi karena saya masih aktif di kegiatan usaha, sebetulnya itu adalah cara saya mengejar informasi-informasi pengetahuan yang akan membuat masyarakat itu bisa lebih paham bahwa banyak yang salah, harus banyak diperbaiki sehingga ke depan kita jalan hidupnya itu ke arah yang Quran inginkan. Kira-kira begitu sih, Prof. Kalau urusan pengetahuan agama saya bisa dibilang nol banget. Nol banget karena saya memang belum banyak ya memastikan diri untuk mendalami itu, karena mungkin kehidupan saya sehari-hari masih dalam kegiatan usaha itu. Nampaknya sih seperti itu, Prof. Ya, baik Bu Nova, terima kasih ya. Terus untuk jangan dibilang nol, tapi tiap hari kita berusaha untuk terus mengisinya terus. Ya tadi ya, membuka Al-Quran secara rutin, mentadaburkan. Mungkin Ustadz Agung bisa kerjasama nanti dengan Bu Nova, dengan Gramata Publishing ini. Ya, insya Allah. Jadi saya kasih nomor teleponnya Ustadz Agung dan Ibu Nova ya, saling bertukar. Ya baik, terima kasih Bu Nova sharingnya. Atau Ustadz Agung ada yang mau disampaikan komentar sehubungan dengan masalah bagaimana, apakah masih perlu nggak buku-buku ini gitu dengan Ustadz Agung yang selalu melakukan kegiatan ya tadi ya di akar rumput itu, bagaimana ketersediaan buku-buku itu? Ya, kalau buku ya perlu ya. Meskipun sekarang daya baca tuh sedang menurun tuh. Orang sekarang lebih senang menonton ceramah daripada membaca. Ya, tapi memang perlu juga ya, buku-buku itu perlu. Dan di teman-teman di UI juga sudah ada ya, saya pernah baca bukunya Bu Aliyah itu, Bu Aliyah Purwakanita, itu tentang fase-fase. Cuman kalau saya baca sih ini untuk akademis sih ini, kalau untuk masyarakat umum kayaknya berat baca buku beliau itu. Ya mudah-mudahan bisa lah nanti suatu saat ya pikiran-pikiran, bimbingan-bimbingan tentang kehidupan yang tadi disebutkan oleh Bu Nova itu bisa juga ada literasinya ya. Demikian saja. Ya, baik, terima kasih Ustadz Agung. Nah, ini ada anak muda ya di sini ya. Ini mahasiswa psikologi dari Garut. Dan Denny ini mahasiswa terakhir dari psikologi UI yang ikut dalam kegiatan kampus pengajar ya, Den ya? Iya, betul. Nah, ini dengan pertemuan kamu tinggal di, kamu kan dari Kuning ya? Kuningan ya? Kuningan, bukan Garut. Garut, Kuningan. Itu gimana masalah tadi kan masalah ini baca Al-Quran di sana, apakah di Kuningan itu bagus nggak anak-anak dari anak-anak itu kegiatan tersebut? Jujur sih Prof, alhamdulillah kalau di Kuningan sendiri kayak udah banyak kayak TPA di musola kayak gitu. Lebih di daerah saya juga di tiap dusun itu tuh kayak udah ada musola yang di situ ada ustadz ngajinya sih, seperti itu. Kamu rutin kan baca Quran, Den? Langsung Mungkin tembak. Untuk sekarang kayak lebih menurun sih Prof yang saya rasakan dibanding dulu-dulu waktu SMA. Ya, sebenarnya gini ya, Ustadz Agung kan sebenarnya dalam
pertemuan kita hari ini kan mengajak kita membuka hati dengan Al-Quran ya. Seperti tadi Denny katakan, Denny itu bisa membaca Quran, tetapi menurun. Nah, sementara kan kita pengen bahwa generasi muda ini generasi Qurani ya, selalu dibilang sama Ustadz Agung itu baca kayak gitu satu ayat gitu ya. Dan tapi kalau misalnya kita pengen ngikut benar-benar 1 bulan itu bisa hatam gitu kan, berarti setiap sholat itu 4 lembar ya Ustadz Agung ya. Nah, ini menurut saya harus ada sistemnya. Mungkin juga di dalam saya usul supaya makin banyak dibuat WA group yang sama-sama one juice, misalnya tadi kan ada dulu one day one juice. Tapi itu berat banget. Itu hanya orang-orang yang mungkin memang betul-betul bisa ya. Tapi kalau misalnya yang kayak sibuk, ini adalah one juice one week gitu ya. Saya pernah buat itu one juice one week dan ini ya sukses seperti itu. Dan ini itu sangat membantu karena kita rame-rame melihat wah teman kita udah sekian jus ya, dan ini juga di Dewan Guru Besar UI pun juga ada WA group seperti itu, dan juga WA group yang hanya apalagi sekarang dengan banyaknya musibah tiap hari ada berita tentang kematian, maka itu sangat efektif untuk saling mendoakan di situ di WA group tersebut ya, mengirim doa-doa tersebut. Ya mungkin itu masukan sih dari saya Ustadz Agung. Gimana Ustadz Agung? Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu orang Kuningan. Saya itu di Kuningan punya program namanya Desa Mengaji. Itu di daerah wisata Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan. Jadi itu daerah wisata terbaik se-Asia Tenggara. Saya ke sana ya, ketemu kepala desa, ya safari dakwah gitu, dan beliau sangat mengharapkan desa wisata ini ada sentuhan agamanya. Maka kita buat program Desa Mengaji, kita tempatkan 2 orang dai di sana. Mungkin sebentar lagi mau bikin pesantren itu. Nah, kemudian tadi tuh ya tentang mengaji itu, semangat mengaji, semangat membaca Quran. Sebenarnya ya kita tahulah, ya kita sama-sama tahu kualitas diri kita ini masih dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga ya kuncinya itu kalau kita mau ingin belajar untuk istiqomah, membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, belajar Quran, itu memang kita harus punya komunitas. Ya seperti begini kan, ya ini kan komunitas. Makanya Grand MBA itu sebenarnya pembinaan berbasis komunitas. Ya ada teman lah, mencari teman. Bagaimanapun juga kalau sendiri itu, aduh, terlalu banyak godaannya. Sendiri itu terlalu banyak godaannya. Jadi yang pertama itu ya, komunitas. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang dituntut oleh Al-Quran itu, sebenarnya yang pertama itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Maksudnya penghayatannya. Penghayatannya. Memang membaca itu luar biasa pahalanya. Tetapi kalau tanpa penghayatan, ya dia hanya sebatas bacaan, menenangkan, iya, ya. Tapi untuk menjadi sebuah petunjuk, untuk menjadi sebuah inspirasi, itu nggak dapat. Dia hanya akan dapat melalui penghayatan. Jadi kembali ke konsepnya bahwa tadabbur Quran itulah yang akan membimbing kita, membimbing hati kita. Jadi memang harus baca ya, harus baca tafsir, ya baca Al-Quran, baca tafsirnya, kemudian menghayati, ya seperti yang dikatakan oleh Prof. Reni tadi, ya ayat-ayat itu ketika dihayati, dia akan memberikan inspirasi. Oh ini loh yang menjadi penerang kita, ini loh yang akan kita lakukan. Ini kekuatan kita yang membuat kita itu termotivasi, istiqomah dan sebagainya. Mungkin itu, Prof. Ya, baik, terima kasih Ustadz Agung. Ya, kalau misalnya memang butuh komunitas, ya berarti ini anak-anak kita memang harus dalam lingkungan yang baik ya. Dan itu godaannya besar sekali. Sementara sekarang kan mereka di anak-anak yang digital native ini banyak dipengaruhi oleh ya games dan sebagainya gitu ya. Jadi ini memang tantangan terbesar karena kalau kita lihat dari taksonomi Bloom ya mereka memang belajar dari kecil ya.
orang tua juga mensekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang terbaik gitu ya, dipanggil guru ngaji. Tetapi itu hanya sekedar pengetahuan dan pengenalan ya. Untuk apalagi untuk pemahaman ke atasnya itu ya sekali lagi itu memang mereka membutuhkan satu komunitas. Nah, ini yang perlu dijaga. Ya, orang tua harus punya strategi seperti itu. Kita harus membantu gimana para dai-dai di lapangan, guru agama juga, supaya apa yang mereka pelajari tidak sekedar hanya merupakan pengetahuan saja, ya, tapi bisa direfleksikan tadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, ngaji kita sudah berakhir. Terima kasih banyak, ini luar biasa pada Ustadz Agung Teranajaya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan masukan dari beliau, ya, paparan dari beliau, semakin kuat memantapkan hati kita, membuka hati kita di dalam membaca Al-Quran setiap hari, dan kita mendekatkan pada komunitas yang lebih membawa kebaikan kita, memberi bekal kita pada dunia akhirat kita. Baiklah, sekali lagi Ustadz Agung Teranajaya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan mendapatkan lebih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada teman-teman sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, ya kita juga mohon mendoakan ya pada Mbak Dewi yang biasa selalu ada. Mbak Dewi lagi satu keluarga ya, jadi kena COVID, mudah-mudahan sehat kembali. Dia ya udah seminggu ini sakit di isolasi mandiri di rumahnya. Saya mau ambil foto dulu ya, tolong dibuka Uni Ida, Uma Mariam dan Nurul Mustafida kalau berkenan. Ya. Baik, saya foto. Ya. Terima kasih banyak, Bang Hamid. Assalamualaikum. Ya. Doanya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah. Ya, dadah.